Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب بال ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya kita baca suratul Fatihah, kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah mendahului kita, wabil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad bin Yati Ilyas, Kiai Iyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami Muhtawal Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun yang timpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk para anak istri kita, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan. La hadhihi niyyah wa kunniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang sujud sahwi, ya. Sujud kalau lupa. Baik itu lupanya itu adalah lupa melakukan pekerjaan sunnah ab'ad namanya, ataupun sunnah hay'ah, ya, ataupun lupa. Misalnya lupa rokaat, ya. Sunat ab'ad itu tasyahud awal dan kunut. Jadi kunut itu namanya sunnah ab'ad. Dan tasyahud awal itu namanya sunnat ab'ad. Kalau dua-dua ini kita lupa melakukannya, maka kita disunnahkan untuk sujud sahwi, ya. Orang salat subuh misalnya lupa kunut, habis i'tidal langsung sujud tanpa kunut, ya. Nah, udah sujud baru keingetan, wah tadi lupa kunut, terusin aja. Nanti selesai sebelum salam, setelah tasyahud akhir,
innaka hamidum majid, ya, sebelum salam sujud dulu. Namanya sujud sahwi, ya, sujud karena lupa tadi. Bagaimana sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu 2 sujud. Langsung sujud subhana man la yanamu wa la yashu, ya. Kemudian duduknya nggak baca apa-apa. Duduk, sujud lagi sekali lagi. Bacanya subhana man la yanamu wa la yashu, ya. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Kemudian setelah sujud yang kedua, duduk lagi. Nah, duduknya duduk iftirash. Duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk terakhir, ya. Kemudian salam langsung. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi baik itu kelupaan tasyahud awal ataupun kelupaan kunut. Nah, itu kita disunnahkan untuk untuk sujud sahwi, ya. Atau yang kelupaan itu adalah sunnat hay'ah namanya. Sunnat hay'ah itu apa? Contohnya baca surah. Habis baca Fatihah enggak baca surah lagi, langsung ruku' dan seterusnya, ya. Baca surah itu sunnah, namanya sunnat hay'ah. Itu juga kita disunatkan untuk sujud sahwi, sama dengan yang tadi caranya. Yang ketiga, kalau terlupa bilangan atau jumlah rakaat. Sering nih salat zuhur misalnya, ya, ini udah 3 apa masih udah 4 apa masih 3 nih, 4 apa masih 3, ragu, ya. Kita ambil yang dikit gitu. Kalau misalnya ragunya udah 4 apa baru 3 ya, 4 baru 3, kita anggap yang mana, kita ambil yang mana, yang 3, yang paling sedikit. Udah yakinin baru 3, tambahin lagi 1 lagi, ya. Nanti setelah itu sebelum salam kita sujud sahwi, ya. Sujud karena kita lupa tadi. Ya. Selanjutnya sekarang adalah wa amma sujudut tilawah, tentang sujud tilawah, ya. Fasunnatun muakkadatun liqari'in walau sabiyan. Sujud tilawah ini sunnah muakkadah juga, ya, sunnah yang kuat. Liqari'in, bagi seorang yang membaca ayat sajdah. Orang yang baca Quran, lagi baca Al-Quran, kemudian ketemu ayat sajdah namanya, ya. Ada 14 ayat dalam Al-Quran yang sunnah kita sujud situ, sujud tilawah namanya. Walau sobiyan, walaupun anak kecil, sebelum balik, anak 8 tahun lagi ngaji misalnya, terus ada ayat sajdah, sunnah dia untuk sujud tilawah, ya. Wa mra'atin, ataupun bagi orang perempuan. Jadi orang perempuan juga sunnah hukumnya dia sujud tilawah. Wa mustami'in. Mustami'in itu artinya orang yang mendengarkan, orang yang menyimak. Jadi yang baca orang, dia cuma denger doang, dengerin gitu, dari awal diikutin. Tahu-tahu ada apa? Ada ayat sajdah, ya. Dia dengar, dia juga sunnah untuk sujud tilawah. Jadi bukan yang baca doang, yang mendengarkannya, yang menyimaknya itu juga sunnah dia sujud tilawah. Wasami'in, sami'in ini orang yang hanya mendengar, bukan menyimak. Kalau yang menyimak itu ya dia ngikutin dari awal gitu tuh, menyimak, ya. Ketika yang baca itu sujud baca ayat sajdah, maka dia ikut sujud tilawah sunnah, ya.
Atau dia cuma mendengar aja lagi jalan atau lagi ya tidak menyimak dari awal, tahu-tahu dengar wasjud waqtarib. Oh, dia lagi baca wasjud waqtarib ya. Sujud kita namanya sujud tilawah ya. Itu juga sunnah lisami'in. Qira'atan masyru'atan la li qira'atin nahwa junubin wa sakran. Ya. Tapi kita disunnahkan untuk sujud tilawah itu kalau yang baca itu ya bacaannya yang masyru'ah. Masyru'ah itu artinya bacaan yang memang diperbolehkan. Ya. La li qira'atin nahwa junubin wa sakran. Bukan bacaan yang orang lagi junub. Orang lagi junub misalnya, ya. Belum sempat mandi, belum mandi junub. Nah, dia baca Al-Quran, dia baca surah apa namanya Al-Alaq ya, wasjud waqtarib ujungnya ya. Nah itu kan nggak boleh dia baca sebetulnya, nggak boleh baca Quran dia karena dia masih junub, belum mandi ya. Nah itu bacaan dia itu ghair masyru'ah namanya, yang bacaan yang tidak diperbolehkan karena dia belum mandi. Maka kalau itu kita nggak sunnah sujud tilawah, ya. Wasakron, sakron ini orang yang mabuk. Ada orang lagi mabuk, tapi dia hafal Al-Quran surah apa namanya surah ya dia baca. Nah itu kita tidak sunnah untuk sujud tilawah ya. Wala li qiraati musallin fi ghairil qiyam ya. Dan tidak juga pada bacaan orang yang sedang sholat ya, yang bukan ketika berdiri ya, misalnya sedang sujud ataupun sedang duduk misalnya ya, dia baca ayat itu, ayat yang ada ayat tilawahnya ya, maka itu kita tidak sunnah untuk sujud tilawah. Kapan dalam sholat itu sunnah sujud tilawah? Kalau bacanya sedang diri. Jadi waktu baca surah, baca Fatihah, kemudian baca surah As-Sajdah misalnya malam Jumat itu sunnah kita baca surah As-Sajdah, Hamim As-Sajdah. Maka di situ kita sunnah untuk sholat untuk sujud tilawah ya. Wa mahalluhu aqiba qiraati ayati sajdatin, dan tempatnya tempat sujud tilawah ini setelah membaca ayat sajdah langsung. Jadi kita sholat misalnya ayatnya itu kita baca ayat yang ada sajdahnya, yang ada sujudnya ya. Ada 14 nanti ada disebutkan di sini. Maka langsung kita sujud tilawah. Wahia arba'a asyrata ayatan, yaitu ada 14 ayat yang ada sujud tilawahnya. Fintani fi suratil hajj. Di suratul hajj ada dua ayat di situ di suratul hajj ya. Wa thinta asyrata fil a'raf, dan ada 12 di pertama surah Al-A'raf, wal Ra'd surah Ar-Ra'd, wan Nahl surah An-Nahl, wal Isra surah Al-Isra, wa Maryam ya surah Maryam, wal Furqan surah Furqan, wan Naml surah An-Naml, wa Alif Lam Mim As-Sajdah ya, dan surah Alif Lam Mim As-Sajdah, wa Fussilat di surah Fussilat, wan Najm surah An-Najm idza hawa, wal Insyiqaq ya idza as-samaa'u insyaqqat. Itu ada ada sujud tilawahnya. Wa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq surah Al-Alaq, itu ada ayat sajdahnya ya.
Walaysa minha sajdatu sad bal hiya sajdatu syukrin. Ya, kalau di surah Sad itu ada juga perintah sujud di situ, tapi bukan sujud tilawah itu. Itu sujudnya sujud syukur namanya, ya. Jadi tidak termasuk. Tusannu fi ghairi salatin. Nah, sujud syukur ini yang di surah Sad itu, ya, itu sunnah kita sujud syukur, tapi di luar salat. Jadi dalam salat kita baca surah Sad misalnya, kan ada ayat sajdahnya di situ. Nah, itu bukan sujud tilawah, bukan ayat sajdah itu, tapi ayatnya sujud syukur. Ketika salat itu kita tidak perlu sujud, karena bukan sujud tilawah, ya. Kecuali di luar salat kita baca surah Sad misalnya. Nah, di situ kita sujud, tapi sujudnya bukan sujud tilawah, sujudnya adalah sujud syukur, ya. Wa yatakarraru bi tikrari tilawatil ayah. Dan sujud tilawah itu berulang dengan berulangnya ayat sajdah tersebut, ayat yang ada sujudnya tersebut, ya. Kita baca surah Al-Alaq misalnya 3 kali, ya 3 kali sujud gitu. Jadi berapa kali kita baca ayat tersebut, maka sekian kali pula kita sujud tilawah, ya. Wa tata'akkadu lis-sami'i bisujudil qari. Lebih kuat lagi harusnya sunnah sujudnya itu bagi yang mendengar, bisujudil qari, dengan sujudnya si pembaca. Ada orang baca Quran nih, ya, ada sujud tilawahnya. Ada orang baca Quran, baca surah Al-Alaq misalnya, ujungnya wasjud waqtarib. Yang baca tidak sujud tilawah misalnya, ya. Kita dengar nih. Nah, yang dengar tetap sunnah sujud tilawah dia, walaupun yang membaca tidak sujud tilawah, ya. Kalau yang baca sujud tilawah, ada orang baca surah Al-Alaq wasjud waqtarib, kemudian yang baca itu sujud tilawah. Nah, kita yang dengar itu lebih sunnah lagi. Jadi sunnahnya lebih muakkad lagi, yang dengar, ya, baca sujud tilawah. Wala yusannul jama'atu fiha. Tidak disunnahkan sujud tilawah itu beramai-ramai, berjamaah. Tidak disunnahkan di luar salat. Ya. Di luar salat misalnya ada orang baca surah Al-Alaq wasjud waqtarib. Yang dengar kan banyak nih, semasjid. Ya. Nah, masing-masing sujudnya, masing-masing di tempatnya sujud. Tidak perlu jamaah, nggak perlu ayo baris dulu misalnya kan, itu sujud bareng-bareng Allahu Akbar, nggak perlu. Jadi tidak disunnahkan kita berjamaah sujudnya. Wa yasjudul musalli li qiraatihi la li qiraati ghairihi. Sedangkan orang yang sholat itu dia sujud tilawah karena bacaan dia, bukan bacaan orang lain. Artinya kalau dia lagi sholat, kemudian ada orang baca Quran yang ada ayat sajdahnya di sebelahnya misalnya, dia tidak perlu sujud tilawah. Ya, orang yang sholat itu dia dengar ada orang baca surah yang ada ayat sajdahnya misalnya, ya, orang itu sujud, dia tidak perlu sujud tilawah karena dia lagi sholat. Kapan dia sujud tilawah? Kalau dia yang baca. Nah, dia lagi sholat baca surah itu, ya, maka dia harus di situ dia sunnah sujud tilawah. Jadi kalau bacaan orang kalau lagi sholat itu tidak sunnah sujud tilawah. Tapi kalau di luar sholat kita dengar orang baca itu, maka kita sunnah juga sujud tilawah, ya.
Wal ma'mumu yasjudu bisujudi imamihi wujuban. Sedangkan makmum itu dia harus sujud dengan sujudnya imam, ya hukumnya wajib. Salat berjamaah, ada imam, ada makmum. Ya. Imamnya baca surah yang ada ayat sajdahnya. Dia baca surah Al-Alaq misalnya, atau baca surah Hamim As-Sajdah malam Jumat subuh. Ya. Nah, ketika sampai di ayat sajdah, imamnya sujud. Sujud tilawah namanya, ya. Maka makmum di situ hukumnya wajib ngikutin imamnya, bukan sunnah lagi. Nah, dia hukumnya udah lain, udah jadi wajib dia. Imamnya masih sunnah. Imamnya boleh sujud, boleh tidak. Ya, kalau imamnya tidak sujud, ya makmumnya nggak ikut sujud. Ya, tapi kalau imamnya sujud, maka makmumnya jadi wajib ikut sujud tilawah tersebut. Ya. Falau lam yasjud, maka apabila si makmum ini tidak sujud. Jadi imamnya sujud tilawah, makmumnya nggak sujud, dia diam aja. Dia pikirkan sunnah, nah, sunnah kan boleh ditinggal, artinya dia nggak sujud, dia diam aja, dia diri aja terus. Ya. Au sajada duna imamihi, atau dia sujud si makmum ini, imamnya nggak sujud. Imamnya baca nih surah sajdah, wasjud waqtarib, kemudian si imam tidak sujud tilawah karena kan sunnah, ya, dia nggak sujud tilawah misalnya. Makmum sujud malah, ya, bagaimana itu? Batalat salatuhu, batal salat makmum tersebut. Ya. Jadi kalau imam baca surah As-Sajdah atau surah ayat yang ada sujud tilawahnya, kemudian imam sujud tilawah, maka makmum wajib hukumnya ikut sujud tilawah. Satu, ya. Yang kedua, kalau imam baca surah As-Sajdah, kemudian imam sujud tilawah, makmumnya ada makmum yang tidak ikut sujud tilawah, maka batal nih sholat si makmumnya batal, ya, karena dia nggak ikut sujud tilawah tersebut. Karena bagi dia udah bukan sunnah lagi, bagi dia adalah wajib. Dia meninggalkan wajib berarti, maka dia batal sholatnya. Atau yang ketiga, imam baca ayat sajdah, kemudian imamnya tidak sujud tilawah. Karena sunnah kan, bagi imam sunnah. Dia nggak sujud tilawah. Si makmum malah sujud. Makmumnya sujud misalnya. Nah, ini juga batal. Sholat si makmumnya itu batal karena dia tidak mengikuti imamnya. Walau lam ya'lam sujuda imamihi, seandainya sekarang si makmum ini tidak tahu sujud imamnya, misalnya dia makmumnya ini di luar sana, nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Habis wasjudu waqtarib, imamnya sujud tilawah, Allahu Akbar, dia kirain ruku, nah, jadi dia nggak ngelihat, nggak tahu, ya. Hatta rafa'a ra'sahu minas sujudi, ya, sampai si imam ini bangun dari sujudnya, Allahu Akbar, balik lagi kan imam kan, diri lagi, ya, karena cuma sujud tilawah doang. Lam tabtul salatuhu wala yasjud, nah, tidak batal salat si makmum dan tidak perlu sujud tilawah dia, ya.
Ya, jadi yang keempat nih modelnya si imam sujud sahwi, sujud tilawah. Imam baca ayat sajdah, kemudian imamnya sujud tilawah. Tapi si makmum tidak ikut sujud tilawah. Kenapa dia tidak ikut sujud tilawah? Karena dia nggak tahu kalau imamnya itu sujud. Contohnya dia di belakang sana, nggak kelihatan. Makmum yang di depannya pun dia nggak kelihatan, misalnya nggak ngelihat. Ya, nah sampai imamnya berdiri lagi gitu, maka dia tidak batal sholatnya. Tadi kan katanya kalau imam sujud dia nggak ikut sujud kan batal tuh sholatnya, ya kan? Ya, karena dia tahu di depannya imamnya imamnya sujud, dia nggak sujud, itu jadi batal. Tapi kalau dia nggak tahu imamnya sujud, ini sering nih, terutama di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan luas sekali. Jadi kadang-kadang makmum di belakang imamnya sujud itu dia nggak tahu, dia ruku aja bukan sujud, ya. Maka tidak batal sholatnya. Habis itu selesai tentang sujud tilawah, ya. Sekarang wa amma sujud syukri. Adapun sujud syukur, nah ada lagi sujud namanya sujud syukur. Sujud terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa sunnatun 'inda tajaddudi ni'matin. Sujud syukur ini hukumnya juga sunnah. Kapan kita sunnat sujud syukur tersebut? Ya, ketika mendapatkan nikmat. Tajaddudin nikmah itu artinya datangnya nikmat. Ya. Awin difa'i niqmatin, atau tertolaknya bahaya. Ya, lagi nyebrang hampir sedikit lagi ketabrak. Enggak ketabrak. Wah, mobilnya ngerem. Dah sedikit lagi mau ketabrak. Itu namanya kita selamat dari bahaya. Nah, itu sunnah kita sujud syukur di situ. Cepat-cepat ambil wudhu, ya, cari tempat sujud syukur. Alhamdulillah, saya bebas dari atau selamat dari bahaya, ya. Atau datangnya nikmat. Tahu-tahu di rekening ada uang masuk, nggak ketahuan. Nah, kok ada uang masuk nih? Nggak taunya gaji ke-13, ya. Sujud, ya, kita sujud syukur kita. Ya, nah, pokoknya nikmat apa saja kita, apapun yang kita rasakan itu nikmat, ya, maka kita sunnah untuk sujud, namanya sujud syukur. Au ru'yati mubtalan, atau melihat orang yang ditimpa musibah, melihat orang yang cacat misalnya. Kita melihat orang cacat, kan ya merasa bersyukur kita tidak seperti dia, ya. Ya, di samping kita ya, sunnah atau dianjurkan untuk membantu mereka tersebut, tapi kita juga boleh disunnahkan di situ sujud syukur karena kita tidak diuji seperti itu, ya. Jadi sujud syukur itu bukan karena dapat nikmat saja, tapi bebas dari bahaya ataupun melihat orang yang terkena musibah atau orang yang cacat misalnya. Au mutajahirin bi'isyan, atau melihat orang yang maksiat jelas-jelasan. Ada orang sedang maksiat jelas-jelasan, orang sedang minum minuman keras misalnya, atau sedang narkoba, ya. Misalnya. Nah, itu kita disunnahkan untuk sujud syukur.
Kenapa? Karena kita ya dihindari dari itu. Kita lihat, ya Allah, subhanallah, orang itu lagi maksiat. Ya, kita sujud syukur. Sunnat juga. Wala takunu illa kharijas salati bi khilafi sujudit tilawah. Nah, sujud syukur ini adanya adalah di luar salat. Ya. Jadi tidak boleh di dalam salat. Kalau tadi sujud tilawah itu boleh di dalam salat, boleh di luar salat. Ya. Kita lagi baca Al-Qur'an begitu di luar salat, ada melalui atau melewati ayat sajdah, ayat yang perintahkan sujud. Ya. Maka sunnah kita sujud tilawah di situ. Atau dalam salat, kita lagi salat, kita baca ayat yang ada sujud tilawahnya. Kayak tadi surat Al-Alaq atau surah As-Sajdah, Hamim Sajdah, ya. Ada 14 surah tadi itu ya, yang ada ayat sajdahnya di situ. Maka kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Dalam salat boleh, di luar salat boleh. Kalau sujud syukur tidak boleh di dalam salat. Nah, sujud syukur itu cuma adanya di luar salat, ya. Sujud syukur. Wa syurutuhuma, nah syarat keduanya, maksudnya sujud syukur dan sujud tilawah. Apa syaratnya? Syurutus shalah. Jadi syaratnya itu sama dengan syarat salat. Ya, syarat salat itu harus muslim, harus bersuci gitu. Jadi harus bersih, harus ya suci, harus wudu. Sujud tilawah ataupun sujud syukur, ya. Wa alla yatulal faslu urfan bainal qiraati was sujudi wa baina sajdati syukri wa sababiha, ya. Yang kedua, syaratnya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama jedahnya antara bacaan kita dengan sujudnya. Jadi ketika kita sujud tilawah, ya, ketika dibaca ayat sujud tilawahnya tersebut, wasjud waqtarib, langsung sujud. Kalau udah lama nih baca, habis itu ngomong kemana dulu, udah lama, udah 10 menit misalnya. Tadi baca ada ayat sujud itu belum sujud, baru mau sujud, itu udah enggak, ya, udah tidak sunnah lagi kita sujudnya. Jadi yang sunnahnya itu adalah setelah langsung baca ayatnya langsung sujudnya. Atau antara sujud dengan nikmatnya. Kalau sujud syukur kan sunnahnya kalau dapat nikmat. Nah, kalau selamat dari bahaya, ya, atau melihat tadi orang yang dapat ujian, yang cacat misalnya, ataupun melihat orang yang maksiat secara vulgar, secara terang-terangan misalnya. Nah, itu kita disunnahkan sujud syukur. Kapan? Ya setelah melihat itu atau setelah dapat nikmat itu langsung kita sujud syukur. Jadi bukan ditunda ntar di rumah udah beberapa jam kemudian baru mau sujud syukur. Ya enggak usah, ya. Jadi pas dapat nikmat, nah itu langsung sujud syukur, ya. Atau pas terhindar dari bahaya, kita langsung sujud syukur, ya. Fa in lam yakun mutatahhiran, nah kalau dia dalam keadaan yang tidak suci, susah nih jalanan, ya, nauzubillah, misalnya kita terhindar dari bahaya, terhindar dari tertabrak mobil ataupun motor misalnya. Nah, kita mau sujud syukur nih. Di jalan susah, nggak ada air, ya, misalnya mau wudhu susah. Padahal kita dalam keadaan yang tidak suci, tidak punya wudhu misalnya. Apa yang harus dilakukan? Qala arba'a marrat, maka dia membaca doa saja 4 kali. Apa doanya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca itu. Ya.
ngelihat HP begitu, wah ada yang masuk nih 10 juta. Jangan lama-lama, udah langsung kalau nggak punya wudhu, udah langsung baca ini aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Baca lagi subhanallah walhamdulillah. Ya, gitu. Atau terhindar dari bahaya tadi itu, ya. Wa arkanuhuma, rukunnya sekarang. Rukun sujud tilawah ataupun sujud syukur, ya. Li ghairi musallin, bagi orang yang tidak sholat. Nah, tadi kan sujud tilawah itu harus bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah, jadi yang di luar sholat nih. Atau sujud syukur. Sujud syukur pastikan di luar sholat, nggak bisa di dalam sholat, ya. Itu ada 4. Yang pertama an-niyah, harus niat. Jadi ketika mendapatkan nikmat tadi itu, ya, langsung kita dalam keadaan suci, kita niatkan, niat saya akan sujud syukur. Nah. Wa takbiratul ihram, pakai takbir, ya. Jadi sujud syukur ataupun sujud tilawah ini di luar sholat itu pakai takbir, dibaca Al-Quran, kemudian lewat ayat sajdah kita mau sujud tilawah, nah, di luar sholat nih, ya. Maka pertama kita harus niat, kita niatkan, ya, nawaitu sujuda tilawah. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar, nah, sebelum sujudnya, ya. Yang ketiga wasajdah, nah, yang ketiga langsung sujud. Jadi rukunnya tadi niat, takbir, kemudian sujud, ya. Yang keempat wasalamun ba'dal julus, memberi salam setelah duduk. Jadi sujudnya sekali. Sujud tilawah dengan sujud syukur itu sujudnya sekali, bukan 2 kali. Bagaimana caranya? Caranya menghadap kiblat, niat, ya, nawaitu sujuda syukri atau nawaitu sujuda tilawah. Saya niat dalam hati, ya, saya sujud tilawah, kemudian takbir, Allahu akbar, kemudian langsung sujud. Nah, sujud, ya, baca doa sujud, subhana rabbil a'la boleh, ya. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sam'ahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya. Boleh. Wasalam ba'da sujud, setelah itu duduk. Setelah sujud itu selesai, duduk kita. Duduk, salam, ya. Biasa salamnya. Wa ammal musalli, adapun orang yang dalam sholat, berarti sujud apa nih? Sujud tilawah. Nah, karena sujud tilawah itu hanya yang boleh dalam sholat itu hanya sujud tilawah, ya. Fa in kana ma'muman fa alaihi mutaba'atu imamihi. Apabila dia itu makmum, maka dia wajib mengikuti imamnya. Jadi pas imamnya sujud Allahu akbar, dia ikutin, ya. Wa in kana imaman aw munfaridan wajib alaihi niyatus sujudi biqalbihi faqat, ya. Apabila dia imam dalam salat nih, mau sujud tilawah dalam salat, sedangkan dia imam atau dia sendiri bukan makmum. Jadi salat itu kan ada 3. Ya, dia sendiri, tidak imam, tidak makmum, atau dia berjamaah, dia jadi imam, atau dia berjamaah tapi jadi makmum, ya. Kalau jadi makmum yang tadi itu, dia ikutin aja imamnya. Imam sujud, langsung dia sujud. Tidak perlu pakai niat. Langsung sujud. Ya. Tapi kalau dia imam atau dia sendiri, wajib alaihi niyatus sujudi biqalbihi faqat. Maka wajib baginya niat.
imam nih habis baca wasjud waqtarib, dia harus niat sujud tilawah, ya. Baru Allahu Akbar, baru sujud. Atau dia sendiri dia baca, ya, wasjud waqtarib. Nah, dia niat sujud tilawah, baru sujud, ya. Biqalbihi faqat, tapi nggak boleh disebut, hanya dalam hati, ya, niatnya. Wahuma kasujudis salati fi wajibatihi wa mandubatihi, ya. Dan keduanya, artinya sujud tilawah dan sujud syukur itu sama dengan sujud salat, wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Kita sujud salat nih, wajibnya apa? Ya, wajibnya tadi itu ada anggota sujud yang harus nempel ke mana? Ke lantai, ya. Ada 5 anggota sujud. Nah, itu semuanya harus sama dengan sholat sujudnya. Jadi sujud tilawah dan sujud syukur itu sama dengan sujud sholat. Ada anggota sujud kita 1, 2, 3, ya, 5, 7, ya, 7. Nah, 2 lagi adalah kaki kita tuh, 2 lutut, ya, dan 2 kaki kita. Itu sama. Harus seperti itu, seperti sujud salat, ya. Wa yusannu ayyakula fihima ba'da tasbihati, ya, dan disunnahkan untuk membaca setelah membaca tasbih. Jadi sujud itu, sujud tilawah, sujud syukur, isinya adalah baca subhanallah, sama dengan kita sholat, dengan sujud sholat. Subhanal rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian baca doanya. Apa doanya? Allahumma ktubli biha indaka ajra. Ya Allah, ya tulislah dengan sujud saya ini, ya, pahala yang berlipat ganda. Waj'alha fi indika dhukhra, dan jadikan sujud saya tersebut itu menjadi tabungan saya nanti di akhirat, ya. Warfa'anni biha wizra, dan ampunilah dengan sujud saya tersebut semua kesalahan-kesalahan saya. Waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud alaihi salam, dan terimalah tasbih kita tersebut sebagaimana engkau terima dari Nabi Dawud alaihi salam, ya. Jadi itu macam-macam atau jenis-jenis sujud, ya. Ada 3. Ada namanya sujud sahwi, sujud lupa. Ada namanya sujud tilawah, sujud karena baca Al-Quran yang ada ayat tilawahnya, sujud tilawah namanya. Dan yang ketiga sujud syukur namanya, ya. Sujud syukur adalah sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan ataupun atas bahaya yang dihindarkan kepada diri kita, ya. Itu ada 3, ya. Tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan pembacaan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adha bika minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.